Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat ini kita akan memasuki satu bulan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Dalam hitungan hari insyaallah taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semua dalam keadaan yang terbaik sehingga kita bisa sampai kembali di bulan Ramadan dengan semangat yang begitu besar sehingga Ramadan di tahun ini menjadi lebih baik bagi kita daripada Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dengan demikian berarti persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan hanya tinggal hitungan hari saja. Mungkin tidak sampai 2 pekan. Dengan demikian tentu waktu yang tersisa selayaknya untuk kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Menyusun rencana, menetapkan target-target yang akan kita capai di bulan istimewa bulan Ramadan. Dan tentu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim terkhusus ayat-ayat yang terkait dengan ibadah puasa ada di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, sekitar 5 ayat yang disebut dengan ayatus siyam, ayat-ayat terkait dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Setidak-tidaknya 5 ayat ini semestinya menjadi kurikulum bagi kita yang memandu dan juga membimbing ya bagaimana kita memaksimalkan Ramadan yang akan kita hadapi ini. Nah, salah satu di antara poin dari kurikulum Ramadan itu, bagaimana Ramadan kita targetkan apa yang menjadi inti tujuan, apa yang menjadi inti hikmah dari disyariatkannya, diwajibkannya ibadah di bulan Ramadan. Jika kita amati dari 5 ayat yang disebut dengan ayatus siyam tersebut, kita akan dapati ada 3 hadaf, ya 3 goal, 3 inti tujuan atau inti hikmah yang mesti kita maksimalkan untuk meraihnya di bulan Ramadan. Yang pertama terdapat di penghujung dari ayat 183 bahwa pensyariatan ibadah Ramadan itu
disyariatkannya ibadah puasa di bulan Ramadan itu la'allakum tattaqun, ya supaya kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah hikmah yang paling besar, hikmah yang teragung. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita memiliki ini, mendapatkan predikat ini, yakni predikat ketakwaan, itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan khairuz zad, sebaik-baik bekal bagi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi kalau orang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dia dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muttaqin, sebagai orang yang bertakwa, berarti dia menghadap Allah dengan sebaik-baiknya perbekalan. Orang yang datang menghadap Allah dengan sebaik-baiknya perbekalan, maka peluang untuk dia selamat sangatlah besar. Ditambah lagi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang yang mendapatkan predikat ketakwaan ini sejatinya adalah orang-orang yang amalnya itu benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ada orang dinilai oleh Allah sebagai muttaqin, maka amalnya pasti diterima. Sebagaimana ada kalam sebagian orang-orang saleh terdahulu, di mana dinyatakan seandainya aku mengetahui ada satu sujudku yang benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, latamannaitu al-maut, maka yang paling aku harapkan saat itu adalah kematian. Ketika ditanya mengapa yang engkau harapkan itu adalah kematian, saat engkau mengetahui, benar-benar tahu bahwa satu sujudnya diterima. Yang jadi masalah kan tidak ada yang tahu. Siapa di antara kita yang tahu bahwa 4 kali sujud yang barusan saja kita lakukan di sholat subuh kita benar-benar diterima di sisi Allah? Tidak ada yang tahu. Walaupun kita sebagai muslim mukmin punya harapan besar, amal-amal kita semuanya diterima. Bahkan setiap saat kita berdoa sebagaimana yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan juga putranya Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka jika berandai-andai seandainya aku tahu ada satu sujudku saja yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang aku inginkan kecuali kematian. Tidak ada yang aku angan-angankan saat itu kecuali kematian. Mengapa demikian? Kemudian dijawab, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima amal itu hanya dari orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang mendapatkan predikat takwa ini, ketika dia menghadap Allah, amalnya pasti diterima. Jadi betapa agungnya ketakwaan ini, dan itulah inti yang diinginkan dari disyariatkannya ibadah puasa. Nah, ini harus menjadi goal kita. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung dari ayat 185. Wala'allakum tashkurun. Ya, supaya kalian itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menginginkan dengan wasilah Ramadan dan seabreg amaliyah yang ada di dalamnya, kita semakin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Menjadi golongan manusia yang sedikit. Karena Allah sudah menyatakan yang bersyukur kepadanya itu sedikit sekali. Wa qalil min ibadiyas syakur.
Dan yang sedikit ini justru yang selamat nanti di kehidupan akhirat. Nah, Allah inginkan dari ibadah Ramadan itu kita menjadi semakin lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu jalan keselamatan dan juga kebahagiaan dunia akhirat, lahir dan juga batin manusia. Kemudian yang ketiga ada di penghujung dari ayat 186. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allahum yarshudun. Dengan ibadah Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menghendaki supaya mereka itu mendapatkan ar-rusydu. Yarshudun berarti mereka mendapatkan rusyd. Itu bersinonim dengan makna daripada hidayah. Mendapatkan petunjuk, bimbingan, mendapatkan hidayah untuk menapaki jalan kebenaran. La'allahum yarshudun. Maka walhamdulillah dengan tarbiyah Ramadan banyak orang-orang yang kemudian kembali ke jalan yang benar. Ya, mereka mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah tarbiyah di bulan Ramadan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di samping kita punya target-target yang lain dari target-target kebaikan, maka 3 hadaf ini harus menjadi fokus utamanya. Ya, bagaimana Ramadan itu menghasilkan ketakwaan, Ramadan itu menghasilkan syukur, Ramadan itu menghasilkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 hadaf ini tentu yang menjadi inti adalah bagaimana kita meraih derajat takwa. Dan ketakwaan itu bermuara kepada imtithalul awamir wajtinab nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kata lain, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jika nanti kita masuk ke bulan Ramadan, ya tentu bukan hanya di bulan Ramadan saja, namun kita fokuskan di bulan Ramadan. Karena upaya peningkatan kualitas diri ini mesti dilakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan nanti, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari spirit ketakwaan ini berarti kita terbimbing bagaimana kita itu ngegas dan ngerem. Ngegas dalam kebaikan, kemudian bagaimana kita selalu berupaya ngerem dari segala keburukan. Dan itu sejatinya adalah keseriusan kita di dalam melaksanakan 2 unsur daripada ketakwaan tadi. Al-imtithal li awamirillah wajtinab nawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, maka di bulan Ramadan kebaikan-kebaikan itu mesti digas. Keburukan-keburukan itu mesti direm. Ya, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan bahwa ketika masuk bulan Ramadan maka ada seruan kepada kebaikan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang-orang yang punya ambisi terhadap kebaikan, ya menghadaplah, sambutlah kebaikan di bulan Ramadan itu. Wa ya baghiyasyarr aksir. Wahai orang-orang yang mereka doyan bermaksiat, menginginkan segala keburukan, ketika datang Ramadan ada seruan aksir, berhentilah dari segala keburukan. Ketika orang menghadap kepada kebaikan, menjauh sejauh-jauhnya dari segala keburukan, inilah nilai ketakwaan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya, masing-masing kita mesti menetapkan target. Kalau bisa ditulis para jamaah. Apa yang kita inginkan dari segala kebaikan. Di bulan Ramadan nanti usahakan ditulis target-target yang ingin kita capai.
baik dari sisi imtithalul awamir tadi atau ijtinab nawahi, dalam pelaksanaan perintah ataupun dalam menjauhi larangan. Nah, ada satu hal yang mesti menjadi fokus kita, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi besar bagi kita. Karena Ramadan itu salah satu di antara syiar terbesarnya adalah Syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita mesti memiliki spirit terkait dengan interaksi dengan Al-Quran. Ada banyak ayat, ada banyak hadis bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kemudian mendorong umat ini untuk punya interaksi yang begitu mendalam dengan Al-Quran. Demikian pula asar dari kalangan para sahabat, para tabi'in. Demikian pula nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para ulama ya terkait dengan spirit terhadap Al-Quranul Karim. Sangat banyak sekali dan sangat berlimpah. Maka ini harus menjadi motivasi bagi kita di bulan Ramadan nanti. Nah, kita nukilkan satu kalam dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, yang kita nukilkan dari kitab Al-Mughni. Beliau menyampaikan, wa yukrahu an yuakhira khatmatal Qur'ani aktsar min 40 yauman. Dimakruhkan bagi seorang muslim tidak khatam baca Al-Quran dalam 40 hari. Para jamaah, ya tidak wajib menghatamkan Quran, itu tidak wajib. Namun kita sampaikan kalamnya Imam Ibnu Qudamah ini supaya menjadi motivasi setidak-tidaknya untuk bulan Ramadan. Syukur-syukur kemudian berbekas sampai 11 bulan berikutnya. Namun paling tidak di bulan Ramadan nanti, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semangat kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu harus lebih. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah. Dimakruhkan bagi seorang muslim tidak khatam baca Quran dalam 40 hari. Ada mungkin sebagian orang sampai hari ini belum khatam satu kali pun semenjak dia keluar dari Ramadan tahun lalu. Berarti sudah sekitar hampir 11 bulan, begitu ya. Mungkin di antara sebagian orang ada yang satu kali khatam pun belum. Maka ini semangat dan motivasi bagi kita dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Makruh hukumnya bagi seorang muslim. Makruh itu berarti tidak disukai. Dengan bahasa lain, ya orang kalau 40 hari tidak khatam Quran, bagi sebagian kalangan di level tertentu itu hitungannya orang lalai, minal ghafilin, ya dari termasuk golongan orang-orang yang lalai. Ya, cuman kan ya kita ini level iman, level kualitas kita ini tentu bertingkat-tingkat. Ada sebagian orang sepanjang tahun tidak ada interaksi dengan Quran, anteng-anteng aja hidupnya. Begitu kan? Bahkan berpuluh-puluh tahun tidak punya interaksi dengan Al-Quran. Waliyadzubillah. Namun setidak-tidaknya tadi kita sampaikan, semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di sini Imam Ibnu Qudamah menyebutkan tentang istilah khatmil Quran. An yuakhira khatmatal Quran. Baik para jamaah. Yang disebut dengan khatam Quran, yang dimaksud dengan khatam Al-Quran itu berarti membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Al-Fatihah itu surat pertama, An-Nas itu surat terakhir. Surat pertama dengan surat ke-114. Bukan baca Fatihah dan An-Nas saja, bukan. Ya.
Maksudnya dia membaca berurut dari awal surat sampai akhir surat. Ini yang disebut dengan khatam Al-Quran. Berarti hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jika ada 30 orang, sekelompok manusia 30 orang, kemudian membagi 30 juz ini, masing-masing 1 juz. Bikin satu grup 30 orang. Tiap Ramadan, ya, atau di luar Ramadan, masing-masing membaca 1 juz. Ya. Saya juz pertama, ya. Nanti si fulan juz kedua, si fulan juz ketiga, si fulan lagi juz keempat, sampai genap 30. Masing-masing membaca 1 juz. Baik para jamaah. Kemudian semuanya selesai memang membaca 1 juz. Ada yang juz 1, ada yang juz 2, juz 3, sampai juz 30. Baik. Apakah kemudian kumpulan orang ini dikatakan sudah khatam Quran? Khatam Quran, Pak? Tidak. Karena masing-masing orang cuma baca satu juz. 1 juz. Lain halnya kalau itu dibacanya misalkan 30 hari berurut. Nanti si fulan juz 1, kemudian hari kedua juz kedua, hari ketiga juz ketiga. Sehingga masing-masing orang bisa khatam 30 juz. Nah, kalau kemudian dibagi-bagi, maka ini tidak dikatakan khatam, karena masing-masing orang cuma baca 1 juz. Sehingga tidak bisa dikatakan, alhamdulillah kita sudah khatam Quran. Gitu. Tidak bisa. Anda baca 1 juz, bukan 30 juz. Atau tadarus keliling misalkan. Tadarus keliling. 10 orang ngumpul, ya. Yang satu baca Fatihah, nanti lanjut. Yang kedua baca surat Al-Baqarah 10 ayat, nanti dilanjut lagi. Ayat 11 sampai 20 terus muter, pas seminggu misalkan selesai semua. 30 juz. Alhamdulillah kami sudah khatam Quran. Nah, maka tidak dikatakan khatam Quran untuk masing-masing orangnya. Kenapa? Karena kan giliran. Giliran. Walaupun kita mengatakan bukan berarti tidak ada kebaikannya, jelas ada. Sekadar dengan apa yang dia baca, sekadar dengan apa yang dia dengarkan. Maka itu berpahala. Dia baca misalkan 10 ayat, temannya 10 ayat berikutnya, orang ketiga 10 ayat berikutnya. Masing-masing jelas mendapatkan pahala sekadar dengan apa yang dia baca. Kalau kemudian dia mendengarkan temannya membaca dengan saksama, maka dia mendapatkan pahala mendengarkan bacaan Quran. Kalau kemudian di halaqah itu satu dengan yang lainnya saling memperbaiki tajwidnya, memperbaiki makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, memperbaiki hukum madnya, panjang pendeknya, gunnah dan tidaknya, tebal dan tipisnya, maka berarti ada fadilah belajar dan mengajarkan Al-Quran. Namun dikatakan khatam, orang dikatakan khatam itu ia membaca secara urut dari juz pertama, dari ayat surat pertama sampai surat terakhir. Nah, itu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dari sini juga kita bisa memahami bahwa menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, minimal khatam baca Al-Quran itu adalah sekali per 40 hari. Kalau kita sekali per apa, Pak? Per Ramadan gitu ya. Berarti setahun sekali saja. Alhamdulillah. Disyukuri gitu ya. Karena sebagian orang sepanjang tahun tidak pernah khatam. Datang Ramadan pun enggak ngefek gitu ya. Enggak ada semangatnya baca Quran. Padahal kalau ditanya pengen surga, oh surga itu harga mati gitu kan. Baik para jamaah. Namun dalam kebaikan itu motivasinya kan bukan lihat orang di bawah. Dalam kebaikan itu motivasinya lihat orang-orang yang di atas kita dalam kebaikan agama. Makanya kita sampaikan kalam Imam Ibnu Qudamah ini, walaupun mungkin ya kita tidak seperti itu. 40 hari ini berarti kan sebulan lebih 10 hari saja. Berarti kalau dirata-ratakan
ya seharinya bisa 3/4 juz. Begitu ya, karena kalau 1 juz 1 hari, 30 hari selesai. Berarti ya sekitar 3/4 juz. Berarti sekitar berapa? Ya 15 halaman begitu ya, sekitar 15 halaman. Karena 1 juz rata-rata 20 halaman. Setidak-tidaknya 3/4 aja setiap hari, 3/4 juz, 15 halaman. Sehingga insya Allah dalam waktu 40 hari per 40 hari kita bisa khatmil Quran. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan satu kewajiban. Ya, namun ini adalah targhib, motivasi bagi kita semua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dan patut untuk kita jadikan renungan di bulan Ramadan yang dikatakan Ramadan itu adalah syahrul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi kalam Imam Ibnu Qudamah ini pantas untuk kita jadikan renungan, ya. Pantas untuk kita renungkan seberapa dekat kita ini dengan Quran, seberapa besar dan seberapa mendalam interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, di antara renungan itu, kalau kemudian kita ya dengan merenung ini muncul satu pertanyaan, kenapa banyak sekali yang kemudian kesulitan untuk bisa menghatamkan Al-Quran itu dalam waktu 40 hari. Nah, ini kan mesti dikorek. Sehingga menghasilkan koreksi pada diri kita dari muhasabah ini. Kenapa kita ini sulit baca Quran? Kenapa begitu berat baca Quran? Ya. Sesibuk apa kita ini? Presiden bukan, menteri bukan, begitu ya? Gubernur bukan. Sesibuk apa kita sampai 40 hari ini tidak bisa menghatamkan Quran? Nah, ini kan jadi bahan renungan bagi kita bersama. Dan tentu semuanya pada satu kunci jawaban. Semua itu menunjukkan bahwa hati kita ini memang tidak bersih-bersih amat. Begitu kan? Karena hati itu kalau bersih, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masyabi'a minal Quran. Ya, dia tidak akan pernah kenyang dengan bacaan Al-Quran. Maksudnya apa? Selalu terus berambisi membaca Quran, menggali Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau hati kita bersih, berarti bisa jadi hati kita ini masih banyak noktah kotorannya. Masih banyak noda-noda kotoran di dalam hati kita ini. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian, ya bagaimana kita ngegas di dalam kebaikan terkait dengan bulan Ramadan. Selain daripada Ramadan itu syahrul Quran, Ramadan itu juga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, salah satu di antara kebaikan yang jangan sampai kita terlewatkan. Apa itu? Lailatul Qadar. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ada sekian poin pelajaran ibrah yang bisa kita dapatkan terkait dengan Lailatul Qadar ini. Kita nukilkan satu saja dari apa yang disampaikan oleh salafun salih. Kita nukilkan dari kalam ibunda kita, ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Asar dari beliau ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Beliau menyampaikan, inni law araftu ayya lailatin lailatul qadri ma sa'altullaha illa al-afiyata. Andai aku mengetahui bahwa satu malam itu adalah Lailatul Qadar, tidak ada doa yang akan aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari meminta afiyah. Masya Allah, para jamaah.
Kata Ibunda Aisyah, andai aku mengetahui bahwa satu malam itu adalah Lailatul Qadar, maka tidak ada doa yang akan aku panjatkan kepada Allah selain meminta afiyah. Afiyah. Afiyat itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, afiyah itu artinya sehat. Ya kan? Semoga Anda sehat afiat, gitu kan? Sehat afiat. Dalam bahasa Indonesia, afiyah itu biasa diterjemahkan dengan sehat. Sebetulnya dari sisi makna afiat itu sendiri, afiat itu artinya selamat dan bebas dari berbagai keburukan, tidak mesti penyakit. Jadi lebih umum daripada sekedar orang itu terkena penyakit. Jadi afiat itu ya maknanya adalah selamat dan terbebas dari berbagai keburukan. Ketika ada orang selamat dari berbagai keburukan, maka sejatinya dia mendapatkan afiat. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Afiat yang dimaksud tentu adalah afiat fid dunya wal akhirah. Ya, sehingga kita diajari satu doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan juga afiat di akhirat. Afiat di dunia, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selamatnya badan kita dari penyakit. Penyakit yang beraneka ragam. Termasuk selamat fisik dari segala kecelakaan. Termasuk juga afiat di dunia adalah selamatnya akidah kita dari berbagai macam penyimpangan akidah. Selamatnya ya hati kita ya dari segala macam penyimpangan ibadah, penyimpangan akhlak, penyimpangan muamalah. Jadi Masya Allah, kalau kita mendapatkan afiat di dunia, berarti kita mendapatkan yang namanya sehat jasmani dan juga sehat rohani. Sedangkan afiat di akhirat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu bermakna selamat mulai dari siksa kubur, selamat dari segala macam kesusahan di padang mahsyar nanti, selamat saat ada proses mizan, penimbangan amal kebaikan, selamat saat kita murur ala sirat, saat kita kemudian melewati sirat, dan akhirnya di penghujungnya adalah kita selamat dari siksa api neraka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu afiat di kehidupan akhirat. Maka berarti doa memohon afiat itu adalah doa yang singkat namun syarat makna. Dan ini mesti kita pahami. Masya Allah, sebagian saudara kita ketika mendoakan semoga antum sehat afiat, ini berarti doa yang begitu mendalam. Dia menginginkan bagi kita afiat di dunia, afiat di kehidupan akhirat, dengan makna yang tadi kita sampaikan. Dan ini termasuk doa yang terbaik. Doa memohon kepada Allah afiat di dunia, kemudian afiat di akhirat. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika Ibunda Aisyah menyampaikan, jika aku mengetahui bahwa satu malam itu adalah Lailatul Qadar, aku tidak akan berdoa, ya, tidak akan ada doa yang aku panjatkan melainkan doa afiat. Berarti ini mendalam sekali. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu di antara permusuhan orang-orang di luar Islam terhadap Islam dan juga kaum muslimin, bukan hanya menjadikan kaum muslimin itu berpenyakit hatinya, tapi juga bagaimana kaum muslimin itu jasadnya penyakitan. Sehingga
mungkin mereka ini orang-orang yang cerdas, diberi keilmuan yang begitu tinggi. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mereka juga punya pengaruh yang begitu besar dalam sosial kemasyarakatan. Saat kemudian dia berpenyakit, jasadnya penyakitan, maka ya, kemampuan-kemampuan itu, potensi yang ada pada dirinya kemudian bisa terhenti. Gara-gara apa? Gara-gara penyakitan. Dan itu benar-benar diupayakan oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, musuh Allah dan juga Rasulnya. Di satu sisi para hadirin, kalau kita lihat rumah sakit itu semakin banyak di mana-mana, gedungnya semakin tinggi-tinggi. Di satu sisi mungkin patut diapresiasi, Masya Allah. Begitu ya. Salah satu di antara kota itu layak huni, kan ada fasilitas kesehatan yang memadai, kan begitu. Di satu sisi mungkin positif, begitu ya. Di sisi yang lain, kalau kita itu mau merenung, rasa-rasanya ada masalah ini. Kalau kemudian rumah sakit semakin banyak, ya, gedung-gedungnya semakin besar, di mana-mana dibangun, belum klinik-klinik kecilnya. Di satu sisi ya ini miris banget, berarti banyak orang penyakitan. Begitu kan? Maka ini menjadi renungan bagi kita semua. Ya, bahwa afiat itu memang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Sehingga ketika mereka punya potensi yang begitu besar, sehat jasadnya, sehat jasmaninya, rohaninya lebih sehat lagi. Ini luar biasa. Dia akan banyak memberikan kontribusi, dia akan banyak berperan, ya, untuk Islam dan juga kaum muslimin. Namun kalau kemudian generasi penerus kita sudah penyakitan, terus apa yang diharapkan di masa yang akan datang? Kalau negeri ini punya slogan 2045 Indonesia emas, kita khawatir kalau generasi penerusnya sudah penyakitan, jangan-jangan berubah slogan ini. 2045 Indonesia cemas. Ya, bukan emas lagi, tapi cemas. Ya, bagaimana anak umur 22 tahun sudah punya penyakit kencing nanah gara-gara pergaulan bebas. Nauzubillah. Bagaimana anak-anak usia SMP sudah kena diabetes. Bagaimana anak-anak muda sudah cuci darah, ya, gara-gara ginjalnya bermasalah. Nah, ini cukup miris para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya, afiat ini harus menjadi perhatian kita bersama. Ya, pantaslah kalau kemudian Ibunda Aisyah, ya, beliau menyampaikan, kalau aku tahu satu malam itu Lailatul Qadar, tidak ada doa yang akan aku panjatkan kecuali doa afiyah. Afiyah fid dunya, afiyah di akhirat nanti. Semoga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Ramadan tahun ini Ramadan yang lebih baik bagi kita semua daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk juga menikmati Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan afiat di dunia dan juga afiat di kehidupan akhirat nanti. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi bahan bagi kita untuk sama-sama muhasabah, terkhusus kita yang sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.